Hai teman-teman semua, pada kisah yang lalu, Ki Barak Panji berhasil membuktikan sendiri keampuhan dan kesaktian kerisnya dengan membunuh Raja Ki Pungakan Gendis. Kini tibalah saatnya kita melanjutkan kisah Raja Bali ini yang tak kalah menariknya dengan kisah sebelumnya. Untuk itu bagi yang belum, dukung kanal ini dengan menekan tombol subscribe, like, share, dan nyalakan lonceng notifikasi. Tindakan yang mudah bagi Anda, tetapi akan sangat berarti bagi perkembangan kanal ini. Silakan tulis di komentar untuk menambah interaksi dan berbagi pendapat. Selamat mengikuti. Terjadi sebuah peristiwa di pantai Penimbangan, kurang lebih pada abad ke-16. Sebuah kapal milik Ki Dompu Awang atau San Pokong tiba-tiba karam. Kapal itu bermuatan barang-barang dagangan berharga, seperti pakaian, keramik, perhiasan, dan lain sebagainya. Ki Dompu Awang dan para awak kapal meminta bantuan Ki Bendesa Gendis untuk menarik kapal itu. Ki Dompu Awang berjanji akan menghadiahkan seluruh benda-benda mulia itu kepada siapapun yang dapat menarik kapal itu. Ki Bendesa segera mengerahkan penduduk lengkap dengan peralatan seperti perahu dan tali-tali yang kuat. Dengan bergotong royong, penduduk mencoba menarik kapal itu, namun tak beranjak sedikit pun, sehingga mereka putus asa dan kembali pulang. Ki Gusti Barak Panji yang mendengar hal itu pergi ke pantai, diiringi Ki Dumpiung dan Ki Dosot. Dilihatnya Ki Dompu Awang sedang bersusah hati. Sekali lagi, orang dari negeri Tiongkok itu berkata bahwa barang siapa yang sanggup menyelamatkan kapal itu akan diberikan kepadanya seluruh benda berharga di kapal itu. Ki Gusti Barak Panji menyanggupinya. Dengan mencabut keris dari sarungnya, ia pergi ke kapal itu. Tiba-tiba terdengar suara tanpa wujud manusia yang tak lain adalah suara gaib dari keris saktinya. Suara itu berseru, "Ayu Asma," yang berarti jangan ragu-ragu. Mendengar suara itu, Ki Gusti Barak Panji bertambah yakin dan bersemangat. Dengan kesaktian kerisnya, sangkutan yang menahan kapal terlepas, dan kapal itu kembali ke tengah dengan selamat. Ki Dompu Awang dan para awak kapal bersorak gembira. Mereka segera memenuhi janjinya dengan menghadiahkan isi kapal itu kepada Ki Gusti Ngurah Panji Sakti. Sekali lagi, Ki Gusti Barak Panji telah membuktikan keampuhan kerisnya. Lalu keris itu dinamai Ki Tar Semang, yang artinya tiada ragu. Sejak saat itu pula, Ki Gusti Barak Panji menjadi kaya raya. Pada tahun 1565 Masehi, setelah berumur 20 tahun, semakin bijaksanalah beliau, ramah, sopan, cakap, sehingga dihormati dan dicintai penduduk. Mulanya banyak orang menghambakan diri padanya, sampai sekalian rakyat mengangkat Ki Gusti Ngurah Panji Sakti menjadi raja yang bergelar Ki Gusti Ngurah Panji. Pemerintahan dipindahkan oleh beliau dari desa Gendis ke desa Panji. Untuk menggambarkan keunggulan dan sepak terjang Ki Gusti Ngurah Panji yang tak terkalahkan, Ki Gusti Ngurah Panji menyelenggarakan seperangkat gamelan atau gong yang masing-masing instrumennya memiliki kedahsyatannya, sehingga bila dibunyikan bersama-sama akan membuat musuh menjadi gentar ketakutan. Bunyi-bunyian itu dinamai Juru Satukat, sebab suaranya yang merdu bagai air mengalir. Sepasang gong bentar kedaton yang suaranya membelah bumi. Kala atau bende dinamai Ki Gagak Kore, sebab suaranya bagai ribuan gagak. Kenuknya dinamai Ki Tudung Musuh karena menyebabkan gentarnya musuh, dan kendangnya dinamai Gelap Kesange. Ki Gusti Ngurah Panji Sakti juga berhubungan erat dengan salah seorang putra dari guru spiritual besar, yakni Dangyang Nirarte. Putra Dangyang Nirarte bernama Dangyang Wiraganandi, yang ahli dalam membuat keris bertuah ini
diberi oleh Ki Gusti Ngerah Panji Sakti jabatan Pandita Kerajaan. Kepadanya juga didirikan asrama dan diberikan daerah kekuasaan di sebelah barat desa Kalibukbuk. Beliau bergelar Pedanda Sakti Ngurah. Setelah wafat, beliau digantikan oleh putranya yang juga bergelar Pedanda Sakti Ngurah. Pedanda Sakti Ngurah amat hormat kepada Ki Ngurah Panji Sakti sehingga membuat sengketa yang berarti perjanjian setia dalam suka dan duka. Perjanjian itu dilakukan di asrama Romarsana yang kini disebut Sengket. Selain berhubungan erat dengan guru spiritual, Ki Gusti Ngurah Panji Sakti juga membentuk pasukan pilihan yang sakti dan kebal senjata sejumlah 1.600 orang. Pasukan itu disebut Trunagoa. Trunagoa adalah pasukan yang terlatih untuk berperang yang sebelumnya hanya terdiri dari 800 orang. Ki Gusti Ngurah Panji Sakti diam-diam juga mempersenjatai tentaranya dengan senjata api. Selain itu, dibentuknya juga Laskar Rakyat sejumlah 11.000 orang yang turut melengkapi kekuatan militer Ki Gusti Ngurah Panji Sakti. Suatu kali, Raja, Trunagoa, dan Laskar Rakyat berkumpul untuk bermain goa-goaan atau permainan ular naga. Trunagoa dan Panji Sakti berbaris menjadi ular naga. Sedangkan yang menjadi gagak menari-nari dan boleh meminta apapun kepada raja, dan raja mengabulkan semua yang diminta oleh goa. Dalam permainan itu, raja memberikan hadiah seperti pakaian atau perhiasan dan semua yang diminta oleh goa. Kini giliran raja Ki Gusti Ngurah Panji Sakti yang menjadi goa. Rakyat bertanya kepada goa apa yang hendak ia minta. Sambil menari-nari, goa meminta, "Aku minta Blambangan diserang supaya takluk di bawah perintahku. Harus siap sekarang juga." Mendengar permintaan goa, bersorak-sorailah Trunagoa dan rakyat. Mereka setuju untuk menyerang Blambangan. Pada tahun 1590 Masehi, Ki Gusti Ngurah Panji Sakti beserta Trunagoa dan Laskar Rakyat menyerang Blambangan untuk meluaskan kekuasaan. Pasukan terbagi dua. Ada yang diangkut kapal, berlayar ke arah barat melalui Gilimanu, Segara Rupa, dan Batu Sondol. Kemudian bersandar di Candi Gading, yakni Pantai Tirtarum atau Banyuwangi. Yang berjalan kaki menyeberang melalui Gilimanu. Mereka langsung menyerang Banger dan dengan mudah dapat diduduki karena serangan yang mendadak. Namun, untuk menguasai kota kerajaan Blambangan, tentara Gusti Ngurah Panji Sakti mendapat perlawanan yang hebat dari tentara Blambangan. Kedua pihak sama-sama kuat dan tak ada yang mau mundur. Namun karena serangan Trunagoa yang dikomandoi oleh 3 jawara, yakni Ki Tamblang Sampun, Ki Gusti Batan, dan Ki Macan Gading, dan dipimpin oleh Gusti Ngurah Panji Sakti, pasukan Blambangan dapat dikalahkan. Dari pihak kerajaan Blambangan, gugur Pangeran Mas Tawang Alun oleh Ki Gusti Ngurah Panji Sakti. Keluarga Raja Blambangan yang selamat melarikan diri dan menyingkir ke Mataram. Dari pihak Panji Sakti sendiri, gugur Ki Gusti Ngurah Nyoman. Setelah keadaan tenang, Panji Sakti mengangkat putranya, Ki Gusti Ngurah Wayan, menjadi raja penguasa Blambangan dengan dibekali prajurit Bali sejumlah 600 orang. Gusti Ngurah Panji Sakti pulang ke Bali diiringi Trunagoa sambil sekalian menyerang Jembrane yang langsung dapat ditaklukannya. Setelah itu, Panji Sakti pulang ke Den Bukit dengan ibu kotanya Sukesade. Pada tahun 1604, Ki Gusti Ngurah Panji Sakti bersama rakyat merambah ladang di Jenggale Belala, tempat orang menanam buleleng atau jagung gambah yang bertempat di sebelah utara Sukesade. Lalu dibuatlah bangunan-bangunan di sana dan dinamailah tempat itu Bululung. Sejak saat itu, dipindahkan kota kerajaan dari Sukesade ke Bululung yang kini disebut Buleleng, dan ibu kotanya dinamai Singaraja karena rajanya yang perkasa dan kuat
bagai singa. Raja Mataram yang kala itu mendengar kehebatan Ki Gusti Ngurah Panji Sakti mendekati Panji Sakti dan mengadakan persahabatan. Beliau menghadiahi Gusti Ngurah Panji Sakti kendaraan seekor gajah. Gajah itu dibuatkan peta di utara kota Singaraja. Sekarang tempat itu dinamai Banjarpeta. 3 orang pawang gajah itu juga menetap di Singaraja. Salah seorang menetap dekat muara sungai Banyumale. Tempat itu dinamai Lingge karena pawang itu berasal dari Probolinggo. Tempat 2 orang pawang yang lain kemudian dinamai Banjarjauh. Di antara Banjarpeta dan Banjarjauh dinamai Banjar Peguyangan karena di sanalah tempat gajah kendaraan Gusti Ngurah Panji Sakti berkubang atau dalam bahasa Bali meguyang. Karena orang Jawa di Banjarjauh semakin banyak, mereka dipindahkan oleh raja ke tempat yang dinamai Pegatepan atau Pegayaman yang menjaga daerah selatan. Selama masa pemerintahan Gusti Ngurah Panji Sakti pernah terjadi pemberontakan. Putra Raja Blambangan, Ki Dewa Mas Sedah dan Ki Dewa Mas Pahit berambisi untuk membebaskan diri dari kekuasaan Buleleng. Dikumpulkannya rakyat yang masih setia, dibantu oleh Raja Mataram dan Pasuruan. Mereka mengepung dan menyerang Puri Ki Gusti Ngurah Panjiwayan yang sedang bersenang-senang bersama rakyat. Tentu saja rakyat Buleleng tidak siap. Rakyat dan pasukan tak dapat menolong rajanya, sehingga raja gugur dalam penyerangan itu. Ada yang melarikan diri diburu oleh musuh, namun mereka dapat meloloskan diri. 8 orang yang dapat meloloskan diri itu kembali menghadap Ki Gusti Ngurah Panji Sakti dalam keadaan luka-luka, lelah, dan penuh tangis. Dijelaskanlah perihal Ki Mas Sedah dan Ki Mas Pahit yang memberontak dibantu oleh Mataram dan Pasuruan, hingga gugurnya sang putra Raja Buleleng, yakni Ki Gusti Ngurah Panjiwayan. Lalu ke-8 orang itu mempersembahkan jiwanya kepada raja, sebab dosanya meninggalkan peperangan. Semua rakyat Buleleng mendengar berita yang menyedihkan itu, lalu segera menyiapkan diri untuk kembali menyerang Blambangan. Namun, Raja Blambangan telah menyiapkan pasukannya berjaga di sepanjang pantai. Saat pasukan Buleleng menginjakkan kaki di pantai, mereka telah disambut serangan hebat. Pasukan Buleleng bertahan sekuat mungkin, lalu menyerang dengan gencar, sehingga pasukan Blambangan kocar-kacir. Hal itu dilihat oleh Ki Mas Sedah dan Ki Mas Pahit, yang segera memerintahkan pasukan Blambangan menyerang juga dari belakang. Hal itu membuat pasukan Buleleng kewalahan, apalagi dihujani lembing, panah, dan bedil sumpit. Dengan terpaksa, Ki Gusti Ngurah Panji Sakti dan pasukannya mundur agar tak jatuh korban lebih banyak. Ketika Gusti Ngurah Panji Sakti dan pasukannya hendak menyeberang Selat Bali, perahu-perahu mereka telah dirusak. Dengan alat seadanya, Ki Gusti Ngurah Panji Sakti dan sisa pasukannya pun menyeberang. Tapi karena kuasa yang widiwase, Tuhan yang Maha Esa, adalah bejulit atau ikan lumba-lumba yang mendekati mereka dan menuntun mereka menyeberang ke Bali. Hingga kini, ada pantangan memakan bejulit karena manusia berutang budi pada ciptaan itu. Ki Gusti Ngurah Panji Sakti merasa kesal dan malu karena tidak dapat mengalahkan Blambangan. Maka ia meminta bantuan Raja Tabanan dan Raja Mengwi untuk menyerang Blambangan dengan perjanjian bila mereka menang, hasilnya akan dibagi 3. Setelah diteguhkan perjanjian itu, berangkatlah ketiga angkatan perang dari ketiga kerajaan itu ke Blambangan. Pasukan Tabanan yang dipasang sebagai umpan menyerang dari arah selatan. Pasukan Mengwi dan Buleleng menyerang dari arah timur. Pasukan Blambangan telah maklum akan serangan tersebut. Sedang hebat-hebatnya pertempuran di selatan, saat itu juga Mengwi dan Buleleng menyerang dengan hebat dari arah timur, menerjang masuk kota, sehingga rakyat Blambangan kalang kabut. Terjadilah pertempuran yang dahsyat yang mengakibatkan gugurnya Ki Dewa Mas Pahit oleh Ki Gusti Madebatan dan Ki Dewa Mas Sedah gugur oleh Ki Gusti Ngurah Panji Sakti.
Menyadari kedua rajanya gugur, rakyat Blambangan menyerah kalah. Setelah itu, berkumpullah Raja Buleleng, Mengwi, dan Tabanan. Raja Tabanan segera mengingatkan bahwa tawanan dan harta benda harus adil dibagi 3. Tetapi Panji Sakti tiada dapat membenarkan, sebab ia dan Raja Mengwilah yang membunuh Raja Blambangan. Hal itu dibenarkan oleh Raja Mengwi. Marahlah Raja Tabanan dan langsung pulang bersama pasukannya. Itulah yang menyebabkan Tabanan kala itu bermusuhan dengan Buleleng dan Mengwi. Kerajaan Buleleng amat sentosa karena Gusti Ngurah Panji Sakti. Ada kisah agung, bayi yang lahir dengan seberkas cahaya. Dia disingkirkan secara halus, menghindarkan perpecahan meletus. Tapi para Panji sudah digariskan menjadi yang sakti. Dengan pusakanya gitar sembah, dibangunnya kerajaan yang jaya. Hayu Asemang, Hayu Asemang, Hayu Asemang, janganlah ragu-ragu. Hayu Asemang, Hayu Asemang, Hayu Asemang.